Halo teman-teman, kota Townsville memang selalu aman kalau Blossom, Bubbles, dan Buttercup sedang beraksi. Tapi kali ini, tiga cewek super ini justru dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama bikin kacau. Mulai dari seekor kecoa kecil yang membuat mereka ketakutan setengah mati, padahal serangga itu ternyata adalah mata-mata seorang penjahat yang sedang merencanakan invasi ke seluruh kota. Belum selesai menghadapi ancaman itu, muncul lagi tiga perampok berewokan yang nekat menyamar sebagai Powerpuff Girls demi merampok bank dan menipu seluruh warga Townsville. Kira-kira, mampukah tiga cewek super ini menghentikan rencana jahat para penjahat dan membuktikan siapa Powerpuff Girls yang asli? Kalau penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya di Tayang Kembali. Cerita dimulai pas suasana tenang di rumah tiga cewek super mendadak pecah oleh teriakan histeris si cewek kuncir dua. Dia terbang panik gara-gara dikejar-kejar oleh seekor kecoa kecil yang merayap di lorong rumah. Si cewek tangguh berambut pendek langsung pasang badan dan berusaha memukul kecoa itu. Tapi bukannya kena, pukulan mautnya justru bikin tembok rumah bolong besar. Si cewek kuncir dua makin histeris sampai kunci rambutnya berdiri tegak. Si cewek tangguh kembali mencoba menyerang memakai tembakan sinar mata, tapi lagi-lagi meleset dan cuma bikin tembok rumah gosong. Melihat kegaduhan itu, si cewek pemimpin berambut panjang langsung datang buat meredakan situasi, tapi belum sempat bertindak, sang profesor tua berkacamata sudah lebih dulu menangkap kecoa itu dengan tangan kosong. Sang profesor lalu memberikan penjelasan panjang lebar kalau kecoa adalah makhluk purba yang sangat tangguh, penting bagi alam, bahkan sanggup bertahan dari radiasi. Usai memberikan pencerahan, sang profesor melepaskan kecoa itu ke halaman luar rumah dan menyuruhnya pulang. Tanpa disadari siapapun, kecoa kecil itu langsung melompat ke atas atap mobil yang melintas menuju ke pusat kota. Rupanya kecoa yang diberi nama Skip itu adalah mata-mata dari seorang pria kumal, gendut, dan jorok yang tinggal di kamar apartemen kosong. Pria yang membenci manusia itu sangat berambisi buat memusnahkan seluruh warga kota dan menguasai bumi. Setelah menerima laporan dari si kecoa mata-mata, si pria kumal langsung kegirangan. Dia meniup peluit khusus buat memanggil jutaan kecoa dari seluruh sudut kota, mulai dari dalam toilet hingga kotak pizza. Di hadapan pasukan kecoa yang berkumpul, si pria kumal yang menjuluki dirinya sebagai pelatih kecoa mengumumkan kabar gembira. Tiga cewek super paling ditakuti kota ternyata merasa geli dan takut buat menyentuh kecoa. Dengan kelemahan itu, mereka berencana menyerbu kota tanpa ada yang berani menghentikan. Keesokan harinya, suasana kota Townsville yang cerah mendadak berubah jadi mimpi buruk yang amat menjijikan. Jutaan kecoa tiba-tiba keluar dari penjual hotdog, keran air, hingga saluran pembuangan, lalu menyerang dan merayapi seluruh warga kota tanpa ampun. Bahkan wali kota dan sekretarisnya dibuat menjerit histeris sampai terpaksa menghubungi tiga cewek super lewat telepon darurat. Tiba di pusat kota, tiga cewek super dibuat merinding ketakutan melihat lautan kecoa yang memenuhi jalanan. Si cewek tangguh berambut pendek langsung berniat membantai kecoa-kecoa itu, tapi si cewek pemimpin berambut panjang buru-buru menahannya. Dia teringat pesan sang profesor kalau tidak boleh menyakiti serangga cuma gara-gara bentuk luarnya yang menjijikan. Sebagai gantinya, si cewek pemimpin yang punya ide gila mengambil toples raksasa dan menyedot seluruh kecoa di kota Townsville sampai bersih. Warga kota langsung bersorak kegirangan karena kota kembali aman dari serangga. Melihat pasukannya dikurung, si pria kumal yang mengaku bernama pelatih kecoa langsung keluar dari tempat sembunyi dengan emosi membara. Dia kemudian meniup peluit khusus sampai toples raksasa itu pecah berantakan. Pasukan kecoa yang terbebas langsung berkumpul membungkus tubuh si pria kumal, membentuk raksasa kecoa yang sangat besar dan menakutkan. Tanpa basa-basi, raksasa kecoa itu langsung menelan tiga cewek super bulat-bulat ke dalam mulutnya. Terjebak di dalam perut raksasa yang dikelilingi ribuan kecoa bergerak, si cewek pemimpin akhirnya sadar dan berteriak kalau musuh mereka kali ini memang menjijikan luar dan dalam. Dengan ledakan tenaga super, mereka bertiga menghancurkan tubuh raksasa kecoa itu dari dalam dan melancarkan pukulan maut hingga si pria kumal jatuh menghantam jalanan sampai hancur berkeping-keping. Tiga cewek super sempat panik ketakutan karena mengira udah membunuh manusia. Tapi pas didekati, ternyata pria kumal itu hanyalah robot rakitan. Di balik retakan kepala robot itu hiduplah seekor kecoa kecil yang menjadi dalang utama di dalam ruang kendali. Saat si kecoa kecil masih sibuk mengomel dan sok jagoan, si cewek kuncir dua hampir saja menginjak sampai pipi. Untungnya si cewek pemimpin buru-buru menahan dan memutuskan buat masukkan kecoa jahat itu ke dalam toples kaca kecil bertuliskan penjara. Cerita pun ditutup dengan momen kocak saat sang profesor secara tidak sengaja menepuk mati seekor laba-laba di ruang penjara. Saat ditanya alasan menepuknya, sang profesor hanya menjawab santai kalau dirinya cuma merasa merinding melihat laba-laba. Cerita kedua saat tiga penjahat kaburan penjara nekat membobol bank kota. Tapi belum sempat menikmati hasil curian, Blossom, Bubbles, dan Buttercup sudah lebih dulu sembunyi di balik papan pajangan dan pintu berangkas buat memberikan pukulan telak sampai para penjahat itu babak belur dan dijebloskan ke penjara. Tak kapok juga, begitu berhasil kabur lagi, ketiga perampok itu nekat
nekat membobol toko perhiasan dan rumah sang wali kota. Bahkan pimpinan penjahat sempat menyandra patung porselen pudel kesayangan sang wali kota. Tapi lagi-lagi Blossom, Bubbles, dan Buttercup datang tepat waktu, menyelamatkan patung tersebut dan menendang ketiga perampok itu kembali ke balik jeruji besi. Di dalam sel, ketika penjahat itu merasa iri setengah mati melihat Blossom, Bubbles, dan Buttercup selalu disanjung warga. Mereka pun menyusun rencana licik buat menyamar menjadi Blossom, Bubbles, dan Buttercup agar bisa merampok harta kota tanpa ada yang berani menghentikan. Memanfaatkan bahan-bahan seadanya di dalam penjara, ketiga pria berotot dan berewokan itu nekat memakai gaun warna-warni super ketat serta topeng raksasa yang sangat konyol. Anehnya, sipir penjara yang polos malah percaya begitu saja dan membukakan pintu sel buat mereka bertiga. Dengan kostum konyol itu, ketiga penjahat penyamar mulai beraksi mengelilingi kota. Pimpinan penjahat yang berpakaian seperti Blossom melompat-lompat konyol sambil berpura-pura bersuara imut di depan kasir bank. Bukannya curiga, sang wali kota dan para nasabah justru tertawa gemas dan memberikan seluruh uang bank secara cuma-cuma. Melihat kemudahan itu, ketiga penjahat penyamar makin melunjak. Mereka mendatangi toko perhiasan dan merampas semua permata. Sang wali kota yang lewat bahkan dengan polos yang mengundang ketiga penjahat berewokan itu buat datang ke rumahnya untuk makan kue dan minum susu. Di dalam rumah wali kota, ketiga penjahat itu mulai bertindak kurang ajar dengan merusak lukisan mahal, menjatuhkan vas bunga langka sampai pecah, hingga mencoret-coret tembok rumah. Tapi sang wali kota yang terlanjur polos cuman bisa tertawa lugu tanpa sadar kalau cewek super di hadapannya adalah penjahat tulen. Di rumah sang wali kota, kelakuan para penjahat berotot yang menyamar makin menjadi-jadi. Salah satu penjahat malah melayangkan pukulan keras ke wajah sang wali kota pas disajikan susu dan kue. Bukannya sadar kalau lagi dipukuli penjahat, sang wali kota yang polos justru menganggap kejadian ini itu dilakukan oleh cewek super pilihan kota. Setelah ketiga penjahat itu pergi memboyong harta curian, Miss Bellum yang curiga langsung membuka pikiran sang wali kota. Miss Bellum menjelaskan kalau tiga cewek super palsu itu punya suara berat, bulu dada, serta rumah cowok yang sangat menyengat. Sadar dirinya telah ditipu mentah-mentah, sang wali kota langsung menelpon kepolisian buat menangkap Blossom, Bubbles, dan Buttercup yang asli. Di tempat lain, Blossom, Bubbles, dan Buttercup yang lagi sibuk mengumpulkan uang sumbangan di sekolah mendadak dikepung oleh pasukan SWAT dan tank polisi. Tanpa tahu salah mereka apa, Blossom, Bubbles, dan Buttercup langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel penjara. Saat Blossom, Bubbles, dan Buttercup lagi panik dan saling menyalahkan di dalam sel, Miss Bellum datang menjenguk. Miss Bellum menceritakan kalau ada tiga pria jahat yang menyamar jadi mereka dan merampok seisi kota. Bahkan berani memanggil Miss Bellum dengan sebutan kurang ajar. Mendengar hal itu, Blossom langsung sadar kalau pelakunya adalah tiga perampok berotot yang pernah mereka jebloskan ke penjara. Tanpa mau buang waktu, Buttercup dan Bubbles langsung menjebol tembok penjara buat menangkap pelaku sebenarnya. Terpaksa diikuti oleh Blossom yang panik karena takut melanggar hukum, mereka bertiga menyergap ketiga penjahat yang sedang asyik makan di dalam restoran. Pertarungan sengit pun pecah di dalam restoran karena sama-sama memakai kostum warna-warni yang mirip. Pertarungan sempat kacau gara-gara mereka salah pukul teman sendiri. Blossom akhirnya mengambil alih dan menyuruh semua orang bertarung lawan kembaran kostum masing-masing. Dengan kecepatan super, Buttercup memantulkan semua lemparan piring. Bubbles menghindar dari lemparan pisau dan Blossom melayangkan pukulan maut hingga topeng raksasa ketiga penjahat itu pecah berantakan. Setelah nama baik mereka bersih dan ketiga penjahat ditangkap kembali, sang wali kota dan Miss Bellum mengucapkan terima kasih. Tapi cerita ditutup dengan lelucon absurd saat sang wali kota dengan wajah polos tetap menyuruh Blossom, Bubbles, dan Buttercup balik ke penjara cuma gara-gara aksi kabur menjebol tembok tadi. Ada-ada aja ya kekacauan di kota Townsville. Mulai dari seekor kecoa kecil yang diam-diam menjadi dalang invasi besar dengan robot raksasanya, sampai tiga perampok berewokan yang sukses menipu hampir seluruh warga dengan menyamar sebagai Blossom, Bubbles, dan Buttercup. Untungnya para Powerpuff Girls berhasil menggagalkan semua rencana konyol itu dan menyelamatkan kota sekali lagi. Kalau menurut kalian momen mana yang paling kocak? Pas tiga cewek super ketakutan sama kecoa kecil atau warga Townsville percaya begitu saja sama penyamaran tiga perampok berewokan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe tayang kembali supaya nggak ketinggalan cerita-cerita kartun nostalgia seru lainnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Stay safe, stay grateful. Jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan, sayangi keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.